Kebanyakan orang mikir pensiun itu soal umur. Nanti aja deh mikirin pensiun, kan masih muda. Tapi, kenyataannya, pensiun itu bukan soal kamu udah umur berapa, tapi soal kamu udah siap belum secara finansial. Kamu bisa aja pensiun di umur 35 kalau tabungan dan investasimu udah bisa ngidupin kamu tanpa harus kerja lagi. Tapi kamu juga bisa tetap kerja sampai umur 70 kalau dompet masih kembang kempis. Nah, disinilah muncul aturan emas yang banyak dipakai para perencana keuangan, yaitu aturan 4%. Gampangnya, kamu cuma boleh ngambil 4% dari total dana pensiunmu per tahun, supaya dananya nggak cepat habis, dan kamu bisa bertahan puluhan tahun ke depan. Jadi kalau kamu butuh 160 juta per tahun buat hidup nyaman, kamu butuh dana pensiun sekitar 4 miliar. Simple kan? Tapi, ya, ngumpulinnya nggak sesimpel itu. Tentu, semua ini harus disesuaikan dengan gaya hidup dan kondisi ekonomi. Harga nasi Padang beda banget sama harga salad quinoa di New York, ya kan? Jadi, jangan ikut-ikutan standar luar negeri. Yang penting, gaya hidup pensiunmu nyambung sama realita. Mau tinggal di kota kecil, mau hidup minimalis, mau tetap traveling meski udah pensiun, semua itu memengaruhi berapa banyak yang perlu kamu siapin. Intinya sih, pensiun nyaman bukan cuma mimpi, tapi proyek jangka panjang yang bisa kamu mulai dari sekarang. Kamu cuma perlu satu hal, yaitu niat dan tentu aja rencana. Kalau kamu membayangkan pensiun di usia 70 itu suram, coba pikir lagi. Di usia segitu, kamu udah lewat masa-masa ribut cari kerja, ngatur cicilan, atau kejar deadline. Ini masa di mana kamu bisa hidup lebih pelan, asal keuanganmu nggak ngos-ngosan. Dengan target dana sekitar 4 miliar, kamu bisa gaji diri sendiri 160 juta per tahun. Gaya hidupnya? Nggak perlu mewah, tapi tetap nyaman. Bayangkan, rumah kecil yang gampang dirawat, kebutuhan pokok aman, dan sesekali liburan ke tempat-tempat lokal yang adem. Nggak usah ke Eropa, ke Danau Toba juga asik kok. Tapi nih, yang sering bikin kaget adalah efek waktu. Coba bandingin dua orang. Satu mulai nabung di usia 25, satunya baru mulai di usia 65. Yang pertama mungkin cuma perlu nabung santai, investasinya berkembang pelan-pelan tapi pasti. Yang kedua, harus nabung gede-gedean tiap bulan, kayak ngejar kereta terakhir. Makanya, pensiun di usia 70 itu tetap butuh strategi. Memang lebih longgar secara waktu, tapi bukan berarti kamu bisa leha-leha tanpa rencana. Karena kalau dana nggak cukup, pensiun bisa jadi masa kerja keras tanpa digaji. Dan kamu nggak mau itu terjadi kan? Kuncinya, punya bayangan hidup yang realistis dan rencana keuangan yang nggak cuman keren di Excel, tapi juga bisa dijalanin di dunia nyata. Nah, pensiun di usia 60 itu ibarat kamu masuk ke babak baru. Masih sehat, masih semangat, tapi udah bisa bilang enggak dulu ke kerjaan yang bikin stres. Tapi tentu, semua itu cuma mungkin kalau kamu punya modal finansial yang cukup buat menopang gaya hidup yang kamu mau. Target dananya sekitar 8 miliar. Kenapa segitu? Karena kamu butuh bertahan sekitar 30 tahun ke depan dan tetap hidup dengan nyaman tanpa harus mikir, bulan depan makan apa ya? Dengan dana segitu, kamu bisa hidup dengan standar yang cukup oke. Rumah yang nyaman, mobil kecil tapi layak, makan sehat tiap hari, dan 1 kali liburan setahun buat nge-refresh pikiran. Nggak perlu mewah, tapi tetap bikin hidup terasa hidup. Yang bikin beda banget di sini adalah waktu. Kalau kamu udah mulai investasi dari usia 20-an atau 30-an, efek compounding bisa bantu kamu capai angka ini lebih ringan. Tapi kalau kamu baru mulai di usia 50, ya siap-siap lari kenceng. Tetap mungkin, tapi pasti lebih menantang. Pensiun di usia 60 artinya kamu kasih diri sendiri izin untuk menikmati. Nggak cuma soal bebas dari kerja, tapi juga soal punya waktu buat keluarga, hobi, atau bahkan sekadar duduk santai sambil ngopi tanpa mikirin meeting. Tapi ingat, semua itu butuh satu bahan utama, yaitu persiapan. Tanpa itu, pensiun cuma jadi ilusi yang jauh dari kata nyaman.
Kalau kamu bisa pensiun di usia 50, selamat. Itu prestasi luar biasa. Tapi, jangan buru-buru bayangin hidup santai di pantai sambil ngopi. Karena di usia ini, pensiun bukan berarti berhenti hidup aktif. Justru kamu masuk ke fase baru, yaitu mandiri finansial, tapi tetap produktif dengan cara yang kamu pilih sendiri. Target dananya sekitar 12 miliar, karena kamu butuh hidup 35 sampai 40 tahun lagi. Panjang juga ya. Dan dana segini bukan cuma buat makan dan bayar listrik, tapi juga buat jaga-jaga kalau kesehatan mulai rewel atau pengeluaran tiba-tiba naik. Hidup setelah pensiun di usia 50 itu bisa nyaman, asal kamu mainnya cermat. Artinya, nggak sembarang investasi, nggak ikut-ikutan tren crypto to the moon. Serta nggak hidup boros karena merasa udah kerja keras, saatnya foya-foya. Kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi dengan cara yang cerdas dan penuh pertimbangan. Kalau kamu baru mulai nabung di usia 40-an, ya, tantangannya bakal lebih berat. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Kamu cuma harus lebih disiplin, dan mungkin juga harus siap mengecilkan beberapa mimpi, supaya rencana tetap jalan. Pensiun di usia 50 itu bukan akhir dari produktivitas, tapi awal dari babak baru. Kamu bisa kerja karena mau, bukan karena harus. Dan percayalah, hidup jadi terasa jauh lebih ringan saat pilihan ada di tanganmu, bukan di bawah tekanan tagihan bulanan. Pensiun di usia 45 itu bukan sekadar pencapaian, tapi semacam pernyataan hidup. Aku nggak mau nunggu tua buat mulai menikmati hidup. Tapi tenang, ini bukan hidup foya-foya tanpa mikir masa depan. Justru sebaliknya, ini tentang hidup dengan kesadaran penuh yang dibangun di atas fondasi kuat, yaitu disiplin, perencanaan, dan konsistensi. Target dana yang kamu butuhkan, sekitar 16 miliar, karena kamu akan hidup 40 tahun lebih tanpa penghasilan aktif. Dan kalau kamu mikir, kan nanti bisa sambil usaha kecil-kecilan, tetap aja kamu butuh dana utama yang aman duluan. Jangan sampai pensiunmu malah jadi drama ekonomi. Gaya hidup di sini bukan tentang mewah, tapi tentang cukup tapi cerdas. Kamu nggak perlu rumah segede istana atau gonta-ganti mobil tiap tahun. Tapi kamu tetap bisa makan enak, tinggal di tempat yang kamu suka, dan punya waktu buat hal-hal yang penting, seperti keluarga, hobi, diri sendiri. Tapi, satu hal yang harus kamu catat besar-besar. Satu kesalahan besar bisa bikin semuanya berantakan. Salah investasi, gaya hidup yang terlalu naik, atau nggak disiplin ngatur pengeluaran. Itu semua bisa jadi lubang dalam rencana yang udah kamu bangun bertahun-tahun. Jadi pensiun di usia 45 itu mungkin dan sangat menggoda, tapi ini bukan untuk yang setengah-setengah. Ini buat kamu yang siap hidup dengan pilihan sadar dan mental baja. Karena di balik kebebasan itu, ada tanggung jawab besar yang harus dijaga setiap hari. Oke, ini dia. Ultimate dream banyak orang. Pensiun di usia 35. Bayangin, saat orang lain masih sibuk naik turun KRL buat ngantor, kamu udah bisa ngopi santai di teras sambil baca buku, atau jalan-jalan ke tempat sepi di hari kerja. Tapi, jangan salah. Di balik kebebasan ini, ada harga mahal yang harus dibayar. Disiplin super ketat dan konsistensi level dewa. Target dana minimal 20 miliar. Dan itu belum termasuk buffer buat kondisi tak terduga, karena kamu butuh dana buat hidup 50 tahun ke depan atau lebih, tanpa bergantung pada gaji bulanan. Dan ya, angka itu kelihatannya gede banget, karena memang gede. Tapi ini bukan sekadar pensiun, ini pilihan gaya hidup. Kamu harus siap hidup lebih hemat dari kebanyakan orang, investasi dengan cerdas sejak awal, dan gak tergoda buat ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Karena setiap keputusan kecil, makan di luar, beli gadget baru, upgrade kendaraan, punya dampak jangka panjang. Pensiun di usia 35 bukan buat yang cuma ingin kabur dari kerjaan. Ini buat kamu yang pengen punya kendali penuh atas waktu dan hidupmu. Tapi tanpa ruang untuk gagal. Karena satu kesalahan strategi atau gaya hidup terlalu santai bisa bikin dana pensiunmu bocor halus tanpa terasa.
Jadi kalau kamu serius soal ini, persiapannya harus dimulai dari sekarang, bukan besok, bukan minggu depan. Mulai dari kebiasaan kecil, sampai keputusan besar soal investasi dan gaya hidup. Karena kebebasan seumur hidup bukan gratisan, tapi hasil dari keberanian buat hidup beda sejak dini. Di dunia keuangan pribadi, ada satu pertanyaan besar yang perlu kamu jawab sebelum mulai bikin rencana, yaitu, kamu punya lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Karena dua hal ini nggak bisa dipisahkan, tapi jarang bisa dimiliki sekaligus. Kalau kamu masih muda, selamat. Waktu adalah aset paling mahal yang kamu punya. Dan kabar baiknya, waktu bisa melahirkan uang lewat efek compounding. Investasi kecil yang konsisten, kalau dikasih waktu cukup panjang, bisa tumbuh jadi sesuatu yang besar. Bahkan uang jajan yang kamu sisihkan tiap bulan bisa jadi bekal pensiun kalau kamu sabar. Tapi kalau kamu baru mulai saat usia udah mendekati pensiun, ya, kamu harus main cepat. Karena waktu udah tinggal sedikit, satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan adalah tingkatkan penghasilan. Cari cara untuk nambah income, entah lewat side hustle, naik gaji, atau bisnis yang kamu kuasai. Karena kamu nggak bisa lagi cuman andalkan nabung dikit-dikit. Dan satu hal penting yang kadang dilupakan, lebih baik mulai kecil sekarang daripada nggak mulai sama sekali. Jangan nunggu penghasilan gede, jangan nunggu mood datang, karena waktu terus jalan. Bahkan 1000 langkah pun dimulai dari satu langkah pertama, klasik tapi benar. Jadi mulai aja dulu, nggak usah nunggu sempurna. Karena dalam permainan ini, yang menang bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.